Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nah, nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji pada bab yang ke-27 dan nantinya kita akan sama-sama berdoa untuk kebaikan negeri kita yang sedang dilanda musibah ini. Insya Allah doa yang dipanjatkan ketika kita bermajelis taklim adalah doa yang mustajab. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Babu ta'zimi hurumatil muslimina wa bayani hukukihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Ini adalah bab yang ke-27, yaitu adalah mengagungkan, ya, mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan keterangan tentang hak-haknya mereka serta berbelas kasihan kepada mereka serta berkasih sayang kepada mereka. Ya, ini tentang menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin dan juga berkasih sayang di antara mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Al-Hajj ayat 30. Ini adalah ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi terkait dengan bab menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Zalika yang demikian itu, apa yang demikian itu? Yaitu adalah perintah pada ayat sebelumnya,
terkait dengan pelaksanaan manasik haji. Ya, itu adalah apa? Supaya orang-orang yang melaksanakan manasik haji itu membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran, ya, potong kuku, potong rambut, ya, kalau mau ihram haji, ya bersih dulu badannya. Dan utamanya juga membersihkan hati sebenarnya. Hatinya dibersihkan dari kotoran-kotoran, ya, syirik kepada Allah, tidak ikhlas dan sebagainya itu. Kemudian menunaikan nazarnya dan tawaf di Baitullah, di Ka'bah, ya. Ya, perintah-perintah yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Waman, dan barang siapa yu'azzim, yang dia mengagungkan hurmatillahi, adalah hal-hal yang dihormati di sisi Allah, yaitu disebut dengan haram, ya, ada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ada juga tanah haram, itu adalah Makkah, Madinah, ya, itu dimuliakan Allah pada bulan-bulan itu, dan pada tempat-tempat itu kaum muslimin hendaklah lebih berhati-hati, ya. Bukan berarti di tempat lain boleh nggak berhati-hati, ya. Tentu di tempat lain berhati-hati. Hati-hati adalah tidak melanggar aturan-aturan Allah, menaati perintah-perintah Allah. Di bulan haram dan di tanah haram lebih hati-hati lagi. Kenapa? Kita menjunjung tinggi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tadi. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, yang demikian itu adalah lebih baik baginya 'inda rabbih, pada sisi Tuhannya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat akan diperoleh, ya, pahala-pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengagungkan hurumatillah tadi. Ya. Nah, kalau kita tidak di bulan haram, kalau kita tidak di tanah haram, kita tetap menjunjung tinggi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan ada tadi itu 4, tempat ada tanah haram, ya, tentu yang dimuliakan Allah selain itu, karena bisa dimaknakan lebih luas, adalah, ya, segala perintah-perintah Allah, segala larangan-larangan Allah, perintah kita kerjakan, larangan kita hindari, itu mengagungkan hurumatillah. Ya. Wa uhillat lakumul an'amu wa uhillat, dan dihalalkan lakum bagi kalian al-amu, yaitu hewan ternak. Ya, kalau kaum jahiliyah mengharamkan beberapa jenis hewan ternak, misalnya saibah. Di nama-namain sendiri itu ada saibah, ada wasilah, ada ham, ya. Apa itu saibah? Onta yang unta betina yang dipersembahkan untuk berhala, tidak boleh disembelih, tidak boleh ditunggangi. Jadi biarkan aja dia unta itu, karena diharamkan, tidak boleh disembelih sampai sampai pokoknya sampai mati gitu. Itu dibuat-buat oleh mereka. Ada unta jantan yang berhasil menghamili unta betina sampai 7 turunan, akhirnya dimuliakan. Akhirnya apa? Diharamkan. Tidak boleh disembelih. Ada ketika unta lahir kembar, laki jantan dan betina, yang betina diharamkan untuk disembelih. Itu dibuat-buat itu. Domba yang lahir kembar, yang betinanya tidak boleh disembelih. Nah, seperti itu tidak ada. Allah tidak mengharamkan itu. Semua halal, ya. Semua dihalalkan illa kecuali ma yutla alaikum, yaitu hewan-hewan
yang telah atau apa keterangan yutla yang dibacakan alaikum kepada kalian semua. Yang diharamkan sudah ada disebutkan di dalam suratul Al-Maidah, suratul Maidah ayat 3. Apa di antaranya? Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian apa? Bangkai. Ya, kalau bangkai itu haram. Ya. Kemudian wadamu, apa itu? Darah. Haram itu darah di apa di wadah kemudian dimasak. Itu haram. Kemudian apa? Wadamu walahmul khinzir, babi. Itu jelas haram. Kemudian wadamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Ya, haram. Ya, atas nama yang lain. Kemudian apa? Wal munkhaniqah, hewan tercekik, hewan lari, terus kecepit gitu ya, terus mati. Nah, itu jangan disembelih. Jangan apa dimakan. Kemudian hewan yang jatuh, hewan yang apa tertanduk, terpukul, dipukul mati. Jadi matinya bukan karena sembelih tapi dipukul. Ada kambing atau ayam lewat karena kesel, dipukul, terus mati. Ya, tidak boleh dimakan. Ya, tertanduk, kambing dinanduk temennya mati, tidak boleh dimakan. Wama akalas sabu, dan hewan yang diterkam oleh binatang apa buas mati nggak boleh dimakan kecuali sempat disembelih. Ya, itu diantaranya hewan-hewan yang sudah diharamkan. Ya, dan petunjuk Nabi Muhammad SAW diantaranya apa? Hewan yang punya kuku tajam, yang kukunya itu untuk melemahkan lawan. Kalau ayam kukunya tidak untuk melemahkan lawan, untuk memangsa tidak. Yang misalkan kucing, ya, apalagi seperti apa harimau dan sebagainya. Punya taring, ya itu petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya yang menyatakan hewan itu haram. Selain itu semuanya halal. Jadi yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Maka tidak benar itu tadi buatan-buatan orang jahiliyah, onta yang begini, kambing yang begini haram. Tidak ada itu ya. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian aridsa, yaitu hal yang kotor, minal ausani, dari penyembahan berhala. Berhala itu kotor najis, bahkan bukan najis. Ya, keji, rijis, kotor ya, mengotori hati itu ya, itu penyembahan berhala itu. Wajtanibu, dan jauhilah oleh kalian qaulaz zuri, yaitu adalah perkataan yang dusta, sumpah palsu. Dua hal ini ya, menyembah berhala dan berkata palsu. Yang sekarang nyebar kemana-mana hoax itu ya, kita tidak ikut-ikutan di situ. Ya, ini adalah surah Al-Hajj ayat ke-30 yang dikutip oleh Imam Nawawi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dzalika, yang demikian itu ya, yang terkait dengan yang sebelumnya ya, itu apa? Sama sih ayat tentang haji ya, terkait dengan tentang haji. Tapi oleh para ulama, para mufasir bisa dimaknakan lebih luas ya. Saya memilih yang memaknakan itu lebih luas. Waman, dan barang siapa yu'azzim, yang dia mengagungkan, maka itu kemudian dikutip oleh Imam Nawawi. Jadi ini termasuk yang tidak melakukan haji, ya termasuk itu ya. Barang siapa yang memuliakan sya'airallahi, syiar-syiar Allah. Syiar itu sesuatu yang kemudian orang itu jadi tahu, oh itu. Jadi ma'ruf, hal yang diketahui akhirnya. Ya, misalkan apa, sholat jamaah itu syiar.
ada sholat jamaah. Oh itu itu berarti apa? Tandanya dia muslim. Oh, ada lingkungan muslim, ada masjid, itu syiar. Ada taklim, itu syiar. Ya, jadi kalau kita mendatangi sholat jamaah di masjid, bagian dari kita mengagungkan syiar Allah. Ya, itu ini itu termasuk ayat ini. Ya, kemudian misalkan apa tadi itu majelis taklim gitu kita kita hadirkan itu bagian dari mengagungkan syiar Allah. Ya. Barang siapa yang mengagungkan sya'airallahi, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya itu min taqwal qulubi, adalah termasuk dari ketakwaan hati. Bagian dari ketakwaan hati adalah kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya jelas kalau di tanah haram jelas. Ya saat musim haji itu syiar-syiar Allah semua itu tawaf, sa'i, Jamarot, ya, Makom Ibrahim, semua itu syiar-syiar Allah, ya, dan diperluas menjadi perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Barang siapa yang mengagungkan itu, ya tentu mengagungkan berarti apa? Kalau perintahnya diupayakan dijalankan, kalau tidak mengagungkan kan dibiarkan aja abai, ya. Ada salat jamaah abai, kita tidak mengagungkan dia. Alah, nggak usah sholat jamaah itu, ya. Nah, pengajian nggak usah, misalkan gitu ya. Nah, barang siapa yang mengakukan itu hadir pada syiar-syiar agama Allah, maka itu adalah termasuk ketakwaan hati. Yang disebut hati di situ, karena takwa itu ada di dalam hati, ya. Dan ini kemudian menegaskan bahwa orang munafik tidak mempunyai sifat ini. Ini dalam maknanya. Orang munafik tidak punya ketakwaan hati. Boleh dia itu secara fisik itu kelihatan bertakwa, tapi hatinya tidak ada ketakwaan. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari kemunafikan. Di antaranya kita apa? Kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat hati. Allah nggak melihat fisik. Fisikmu kayak apa, ya, bagus rupamu kayak apa, ya, hartamu sebanyak apa, tapi nggak ada ketakwaan di dalam hati, Allah tidak anggap itu. Tapi miskin kamu, ya, kamu tidak punya apa-apa, tapi hatimu takwa kepada Allah, takut kepada Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang untuk, ya. Maksudnya Allah, ya, kalau kemudian mensyaratkan yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang kaya, maka tentu tidak ada kesempatan bagi yang miskin untuk bisa dekat kepada Allah. Tapi Allah melihat hati, ya. Melihat hati berarti peluangnya itu Allah buka lebar-lebar. Yang tidak mampu juga bisa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya jabatan juga bisa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lihat hatinya. Untuk apa? Tanya banyak tapi maksiat terus, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat-ayat yang kita baca terkait dengan bab ini, ya. Insya Allah cukup sampai di sini dan kita akan berdoa bersama, ya, untuk kebaikan negeri kita ini yang sedang dilanda musibah. Kita tidak tahu ini seperti ini, ya. Ternyata terjadi penjarahan di mana-mana yang tentunya tidak bisa dibenarkan, ya. Seandainya orang itu punya ketakwaan hati, pasti tidak mau tuh ikut-ikutan ngambil itu, ya. Demo boleh dengan cara yang baik, ya. Tapi kalau merusak fasilitas umum itu ada ketakwaan hati atau tidak, saya nggak tahu itu, ya. Saya tidak menuduh. Tapi kalau orang itu takut hatinya kepada Allah, ya, mungkin takut kepada Allah tapi nggak tahu ilmunya, barangkali nggak tahu saya. Tapi ya, kalau orang itu takut kepada Allah, maka, ya, jangankan mengambil, ya,
menggunakan tanpa izin saja, tanpa izin nih, setelah itu dikembalikan, ada sendal, nggak tahu yang punya siapa, dipakai, kemudian dibalikkan lagi, kan tidak merugikan yang punya itu saja dihindari bagi yang punya ketakwaan. Harus jelas izin, apalagi di bawah, itu sendal, ya. Ada kayu siwak, kayu kecil itu, ya. Kalaupun yang punya tahu, ya biarkan aja diambil. Itu saja bisa membebani seseorang itu di akhirat, di neraka, di apa? Ada pengadilannya di sisi Allah. Apalagi seperti ini ya, dengan senang. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, saya sedih sekali ya. Sedih sekali dengan seperti ini. Kenapa bangsa kita seperti ini? Dan itu terjadi di mana-mana. Merusak fasilitas umum, ya, dan penjarahan di mana. Kita sangat sedih. Ya, mari kita doakan agar kemudian ya saudara-saudara kita yang demikian dilunakkan hatinya, dilembutkan hatinya, diberikan kesadaran bahwa kita sama-sama dalam rumah yang sama, rumah Indonesia kita ini. Kalau merasa Indonesia kita ini adalah rumah kita, nggak mungkin dong kita hancurin rumah kita. Ini kita punya rumah nih, masa kita hancurin rumah kita? Ya, malah kita bakar rumah kita, kan tidak mungkin seperti itu. Kalau ini kita merasa ini adalah rumah kita bersama, ya mari kita jaga. Ini fasilitas umum. Silakan ungkapkan. Kalau tidak setuju, diungkapkan dengan cara-cara yang baik. Kalaupun misalkan Bapak Ibu sekalian rugi kita di dunia, kita sabar. Pasti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kita. Ya, sekali lagi eh, tentu semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati, yang Maha menggerakkan hati manusia dan juga Maha segala-galanya. Kita berharap ya semua segera membaik, kita utamanya, kemudian keluarga kita, ya, tempat tinggal kita, negeri kita diberikan keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Mu'awwadzatain dan Fatihah. Dan kita sama-sama tutup dengan doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدة مطمئنة بلدة طيبة مباركة اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة مطمئنة اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدة مطمئنة بلدة طيبة بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم اجعلنا
وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا وأهل قريتنا وأهل بلدتنا هذا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita malam hari ini. Semoga Allah ijabah doa-doa kita, diberikan keselamatan, kesehatan, ilmu untuk manfaat Amin. akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.